Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Wulandari, NIM 231135550. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, mengenai modul ajar yang sudah saya buat. Yang pertama, untuk bagian informasi umum, ada identitas sekolah yang berisikan nama penyusun, yaitu saya sendiri, institusi SD Kanisius Wajan, tahun pelajaran 2023-2024, jenjang sekolah yaitu sekolah dasar, mata pelajaran pendidikan Pancasila, kelas 5A, fase C, jumlah peserta didik ada 23 anak, alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Yang selanjutnya, untuk kompetensi awal yang saya pilih yaitu peserta didik mengetahui makna norma, yang kedua peserta didik mengetahui makna aturan, dan yang ketiga ada profil pelajar Pancasila, ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri. Untuk sarana prasarana yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu ada laptop, LCD proyektor, LKPD, serta alat tulis. Untuk target peserta didik, saya mengambil 2 berdasarkan dengan profil peserta didik yang sudah saya kumpulkan, yaitu peserta didik dengan tingkat pemahaman tinggi serta dengan tingkat pemahaman rendah. Lalu untuk metode, model, serta pendekatan pembelajarannya, untuk metodenya yang menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Untuk model pembelajarannya menggunakan PBL, dan untuk pendekatannya menggunakan pendekatan TARL serta CRT. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran pada modul yang saya buat, yaitu CP-nya menganalisis dan menyajikan hasil analisis bentuk sederhana norma dan aturan dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan bagian dari masyarakat. Tujuan pembelajarannya sendiri yaitu melalui narasumber orang tua dan media pembelajaran PPT, peserta didik mampu menganalisis bentuk sederhana norma dan aturan dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan bagian dari masyarakat. Selanjutnya, melalui LKPD membuat poster mengenai norma dan aturan, peserta didik mampu membuat norma dan aturan dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan bagian dari masyarakat. Dan yang terakhir, untuk pemahaman bermakna, melalui pemahaman mengenai materi norma dan aturan, peserta didik diharapkan dapat membedakan norma dan aturan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk pertanyaan pemantiknya, di sini ada 2, yaitu yang pertama, apa saja aturan di masyarakat lingkungan tempat tinggal kalian? Dan yang selanjutnya ada apa saja aturan di rumah kalian? Di mana di sini peserta didik diberikan tugas oleh guru untuk bertanya kepada orang tua mengenai apa saja aturan di rumah mereka. Sehingga hal ini melibatkan peran orang tua di dalam pembelajaran. Lalu untuk poin yang selanjutnya ada kegiatan pembelajaran inti. Yang pertama ada kegiatan pembuka. Seperti biasanya, yaitu guru mengucapkan salam kepada peserta didik, lalu guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang selanjutnya, salah satu peserta didik memimpin doa sebelum memulai pembelajaran, lalu guru mengajak peserta didik melakukan ice breaking. Untuk selanjutnya, di sini ada kegiatan inti. Untuk sintaks pertama, orientasi peserta didik pada masalah, itu berisikan guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya, guru menunjukkan video pembelajaran kepada peserta didik mengenai pelanggaran norma dan aturan. Nah, di sini termasuk kepada pembelajaran berdiferensiasi konten. Mengapa saya memilih menunjukkan video? Karena di kelas tersebut banyak peserta didik yang menyukai audio visual, gaya belajar audio visual, sehingga pemilihan video ini menurut saya merupakan pemilihan yang tepat.
Untuk link video sudah tertera di dalam modul. Lalu selanjutnya untuk langkah-langkah selanjutnya yaitu peserta didik mengamati video yang ditampilkan, dan yang terakhir peserta didik menyampaikan pendapat mereka mengenai video yang ditampilkan dengan menuliskannya di kertas. Jadi untuk tugas ini dilakukan per individu. Untuk selanjutnya, sintaks kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Langkah yang pertama yaitu guru membagi peserta didik ke dalam 2 kelompok besar. Karena menurut profil peserta didik, di dalam kelas 5A itu terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok tinggi dan juga rendah. Maka saya membagi kelompok tinggi dan juga rendah. Selanjutnya, dalam kegiatan berkelompok, kelompok tinggi dan juga rendah, guru membagikan bacaan mengenai norma dan aturan melalui media PPT. Lalu peserta didik diarahkan untuk menganalisis norma dan juga aturan. Sintaks 3, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang pertama, guru membagikan LKPD sesuai dengan kelompok yang diberikan. Yang kedua, guru menjelaskan langkah-langkah pengerjaan LKPD. Yang ketiga, guru dan peserta didik bertanya jawab terkait pengerjaan tugas. Selanjutnya, sintaks 4, mengembangkan dan menyajikan hasil. Untuk langkah-langkahnya, setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Lalu kelompok lain menyimak dan memberikan tanggapan tentang presentasi kelompok lain. Lalu guru mengevaluasi peserta didik dari hasil diskusi kelompok. Selanjutnya, guru dan peserta didik membagikan hasil poster ke masyarakat sekitar sekolahan. Nah, untuk pelibatan masyarakat terdapat di sintaks 4 ini pada langkah yang terakhir. Lalu pada sintaks 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk langkah-langkahnya, peserta didik diberikan apresiasi atas hasil kerja kerasnya hari berupa tepuk tangan. Guru memberikan penguatan kepada peserta didik terkait materi pada hari itu. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi. Peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru jika ada yang belum memahami materi hari ini. Selanjutnya, pada kegiatan penutup, langkah-langkah peserta didik diminta untuk melakukan refleksi pada hari ini melalui pertanyaan berikut. Apakah yang kamu pelajari hari ini? Kegiatan apa yang paling kamu sukai pada hari ini? Apa yang belum kamu pahami pada pembelajaran hari ini? Dan selanjutnya, guru beserta siswa membuat kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini. Terakhir, guru mengajak semua siswa berdoa bersama untuk menutup pembelajaran pada hari itu. Berikut ini saya tampilkan untuk soal evaluasi. Di sini saya memilih 5 soal evaluasi. Lalu selanjutnya untuk assessment, saya menggunakan assessment diagnostik dan juga formatif. Untuk diagnostiknya yaitu berbentuk observasi dan juga wawancara. Lalu selanjutnya untuk assessment formatif yaitu menggunakan bentuk lisan dan juga tulisan. Selanjutnya untuk bagian remedial yaitu peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, dan guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas individu tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik. Lalu selanjutnya untuk kegiatan pengayaan yaitu peserta didik yang daya tangkapnya dan kerjanya lebih dari peserta didik lain. Guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya di sini ada refleksi guru. Ada 3 poin yang saya buat yaitu untuk perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaiannya. Untuk pemberian skornya sendiri di sini ada 4 kategori yaitu kurang, cukup, baik, dan juga sangat baik. Selanjutnya untuk glosarium, di sini saya melampirkan 2 kata yaitu untuk norma dan juga aturan.
Pada bagian lampiran di sini saya mencantumkan daftar hadir peserta didik. Selanjutnya terdapat materi ajar mengenai norma dan juga aturan. Untuk lampiran selanjutnya yaitu saya melampirkan instrumen dan rubrik penilaian untuk menilai sikap. Untuk penilaian sikapnya sendiri ada 2 sikap yang saya nilai sesuai dengan profil Pancasila, yaitu mandiri dan gotong royong. Selanjutnya adalah penilaian kognitif. Di sini saya mengambil 1 kriteria, yaitu peserta didik mampu menjawab soal tentang norma dan juga aturan. Terdapat 5 soal yang harus dijawab oleh peserta didik, yang masing-masing nilainya memiliki bobot nilai atau skor 20 per soalnya. Selanjutnya yaitu penilaian keterampilan presentasi, karena di dalam pembelajaran terdapat kegiatan presentasi, mempresentasikan hasil poster yang peserta didik itu buat. Untuk keterangan setiap indikatornya ada di bawah nama-nama anak yang akan dinilai. Untuk yang terakhir yaitu bagian LKPD. Di sini saya membuat 2 tingkatan, untuk tingkat tinggi dan juga tingkat rendah. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai modul ajar yang saya buat untuk UAS PPDB. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.